hukum melihatnya seperti apa, Bang? Ya, kalau saya melihatnya ini sudah out of context gitu. Artinya sudah keluar dari jalur penanganan perkara gitu. Kalau saya ya melihatnya, jika kita sebagai pengacara yang mengaku sebagai professional lawyer, harusnya pertama itu adalah bagaimana mencarikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, tentunya bagi kliennya kan gitu ya. Bukan mengekspos atau katakanlah mengumbar-ngumbar permasalahan itu ke media ataupun ke media sosial. Kenapa? Karena semakin terekspos di media sosial itu malah menjadi pokok permasalahannya sendiri malah bisa nggak selesai gitu, karena terlalu terlalu diumbar, apalagi kan ini kan masalah private ya, artinya masalah keluarga. Apalagi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini kan sebenarnya belum ada berperkara di antara pihak ini, kan belum ada berperkara, mereka masih dalam tahap urusan internal gitu. Seharusnya kalau itu masalahnya masih di tahap internal, penyelesaiannya pun juga harus silent gitu, silent operation, tapi ujungnya itu adalah penyelesaian gitu, bukan mengutamakan daripada exposure ke media maupun media sosial gitu, media mainstream maupun media sosial gitu. Itu kalau menurut saya ya. Oke. Ya, kembali lagi seperti yang dari awal tadi saya bilang, ini sudah keluar konteks gitu. Artinya permasalahannya sendiri itu sudah tidak tersentuh, pokok permasalahannya sendiri udah nggak tersentuh, sehingga karena pokok permasalahannya nggak tersentuh, perseteruannya itu menjadi kemana-mana gitu. Jadi bukan penyelesaian antara katakanlah antara klien dengan pihak lawan perkara gitu ya, tapi menjadi keluar dari kemana-mana gitu, bahkan lebih ke ranah kepribadi. Kalau menurut saya ini lebih ke ranah pribadi gitu, sehingga kalau kita sebagai yang mengaku ya sebagai professional lawyer, apalagi sudah senior gitu ya, harusnya nggak seperti itu. Harusnya antara klien dengan pihak lawan perkaranya itu permasalahannya apa, didudukkan bersama, kemudian dicarikan solusinya. Baru kalau itu memang nggak ada, ujungnya adalah ke pengadilan gitu. Itu sebenarnya. Bahkan kan kalau kita tahu kan, kalau masalah katakanlah permasalahan keluarga gini, ini kan sidangnya pun kan tertutup, ya kan? Sidangnya tertutup, dan selalu tahap pertama di dalam sengketa atau dispute itu selalu adalah mediasi. Itu wajib itu dari Mahkamah Agung, bahkan ada peraturan Mahkamah Agung yang menentukan bahwa setiap perkara itu harus melalui tahap namanya mediasi dulu. Kalau mediasi itu tidak ketemu jalan keluar, makanya langsung masuk ke dalam pokok perkara. Nah, ini sidang mediasi pengadilan aja belum, masuk ke pengadilan saja belum gitu, tapi sudah diumbar kemana-mana gitu, ya kan? Nah, bahkan ada yang mengatakan, wah si itu begini, sana begini, segala macam gitu. Menurut saya sih udah jauh daripada konteks penyelesaian masalah gitu. Dan saya yakin kalau permasalahan katakanlah cara atau strategi penanganannya itu adalah seperti itu, saya yakin nggak akan selesai. Yang ada adalah akan muncul masalah-masalah baru terhadap efek daripada penanganan itu sendiri. Pengacara itu baru bangga kalau dapat menyelesaikan permasalahan. Bukan permasalahannya makin kusut malah makin bangga itu. Saya juga bingung kalau pertimbangannya seperti itu. Dan ini kan kalau saya lihat sih pengacara yang satu itu kan berseterunya kan bukan dengan hanya satu pengacara, ingat gitu. Hampir dengan beberapa pengacara. Gitu ya. Saya nggak usah sebutin lah ya. Itu banyak berseteru secara pribadi, bukan dalam hal kasus. Kalau hal kasus mah biasa. Saya juga pengacara, berseteru dengan pengacara itu biasa, tapi dalam hal penanganan kasus, bukan secara pribadi. Tapi kalau yang satu itu saya lihat berseterunya dengan pengacara-pengacara secara pribadi, bukan kasusnya.
gitu loh. Kita perhatiin lah, ada beberapa itu berseterunya dengan pengacaranya. Saya juga heran, kok gimana yang mengatakan katanya profesional, tapi berseterunya bukan di koridor penanganan perkara, tapi udah keluar daripada penanganan perkara yang berseteru antara lawyer dengan lawyer ini kok jadi aneh gitu. Padahal lawyer dengan datangnya lawyer itu kan menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Baru. Orang kan datang ke lawyer kan untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Tapi ini malah cari musuh gitu, kelihatannya ya. Saya sih lihatnya begitu, karena kita melihat track record lah ya. Jejak digital nggak bisa dihapus. Ya, kita lihat dalam hal penanganan perkara banyak dia berseteru dengan pengacaranya secara pribadi. Itu sebenarnya nggak baik sebenarnya. Gitu. Karena kan kita sesama rekan, harusnya sesama rekan pengacara, kasusnya yang diselesaikan. Masalah kita itu kan ya di luar kita kan berteman, gitu. Musuh sesama rekan gitu loh. Kan nggak, menurut saya sih kurang etis lah, kurang etis. Ini dua-duanya kan senior ya, senior saya lah gitu, rekan pengacara senior saya. Yang paling elegan adalah pihak baik itu katakanlah pihak suami maupun pihak istri dan pihak pengacaranya sama-sama mendudukkan dalam satu ruangan untuk berdiskusi, ruangan tertutup tanpa pihak lain mencampuri ini. Biarlah mereka bernegosiasi, biarlah mereka menyelesaikan permasalahan. Kita sebagai pengacara cukup mendorong mereka untuk bernegosiasi. Kalau memang katakanlah kedua belah pihak tidak ada apa-apa titik temu, ya sudah, artinya apa? Masuklah ke pengadilan, gitu. Karena kan pengadilan itulah muara di mana kita untuk mencari keadilan, gitu. Bukan melalui media sosial, gitu. Ini bertemu juga belum, bernegosiasi juga belum, tapi media sosialnya selalu dihebohkan di media sosial gitu, dengan bangganya gitu ya, seolah-olah memberikan pesan moral gitu bahwa nih pengacara profesional gitu. Kalau menurut saya sih kok jadi kontradiktif gitu. Di mana letak profesionalnya? Letak profesionalnya itu kalau pengacara bisa menyelesaikan permasalahan kliennya, itu profesional. Bukan mengumbar-ngumbar permasalahan itu ke media, itu nggak profesional menurut saya ya.